Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcast Kesensum MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Bersama saya Lulu Anwariah. Baik pemirsa di rumah, sore ini di Ramadan ke-7 kita kembali hadir untuk berbincang seru seputar Ramadan bersama Ustadz Zubaidillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadzah. Kabar baik di sore ini Pak Zubaid? Alhamdulillah sangat baik, tetap semangat. Tetap semangat ya. Sudah memasuki hari ke-7 ini Pak Zubaid. Iya, tanpa terasa ya. Masya Allah. Baik. Tema kita hari ini sedikit kita bincang ringan-ringan saja ya Pak Zubaid ya. Ini tentang tips bagaimana cara menahan lapar dan haus, padahal memang sudah harus menahan lapar dan haus karena kita tahu bahwa puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi ini dasarnya dulu lah, kita harus bisa menahan lapar dan haus dulu, baru nanti menuju ke hal-hal yang lainnya. Monggo Pak Zubaid bisa kita diskusi bersama hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, baik yang ada di MTS 4 Banyuwangi, khususnya ke warga sekitar-sekitarnya yang siaran kami bisa dijangkau. Baik Bapak Ibu pemirsa sekalian, hari ini adalah hari puasa yang ke-7 ya. Pembahasan kali ini adalah bagaimana kita mengatasi puasa kelaparan atau mungkin rasa lapar dan haus ketika berpuasa. Akhirnya hanya bagaimana, hanya tidur saja atau seperti apa? Betul. Cuman kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu adalah momen yang istimewa bagi umat Islam. Cuman ada beberapa orang ketika berpuasa itu rasa haus dan lapar itu sangat tidak terasa, bahkan ada yang biasa saja, ada yang merasa berat. Makanya kita perlu tahu dulu sebelum kita membahas tentang mengatasi lapar dan haus dalam puasa. Jadi apa saja yang mempengaruhi atau menjadi penyebab dari mereka kok cepat haus dan lapar? Di antara penyebabnya adalah salah satunya adalah kurangnya asupan gizi. Nah ini. Tidak sahur mungkin. Ya, sahur tapi gizinya itu kurang. Gitu. Ya dimakan hanya kerupuk. Nah ini kan ya masalah. Akhirnya haus, sudah haus ya Pak. Betul. Ya. Kemudian kurang minum air. Nah ini kadang ketika orang yang puasa itu kok kurang minum air, akan ada dehidrasi. Ya begitu. Hari biasa aja harus minum banyak ya Pak Zubaid, apalagi ketika puasa. Ini yang sering lalai Pak. Yang sering lalai. Kemudian aktivitas berlebihan ketika berpuasa itu harus dikurangi. Jangan berlebihan aktivitas seperti hari biasa. Misalkan ketika mau olahraga, nah ini sewajarnya saja. Jangan berlebihan seperti hari-hari yang biasa. Kemudian kurangnya istirahat, bergadang malam sampai pagi. Nah ini juga menimbulkan padahal tidak tadarus mungkin. Ya walau alam. Kalau tadarus bagus, cuma juga tidak boleh berlebihan. Juga kita harus menata kesehatan kita dalam berpuasa ini, gitu loh. Kemudian bagaimana ketika kita sudah menjadi tahu penyebabnya tadi, apa pola kita, cara kita untuk mengatasinya? Tipsnya ini Pak Zubaid itu ya. Apa saja ini Pak Zubaid cara mengatasinya itu? Konsumsi makanan itu harus bergizi dalam saat sahur. Kenapa Rasulullah SAW bersabda makanlah dan sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Nah ini jelas sekali Rasulullah itu menganjurkan bahwa kita puasa itu dianjurkan untuk sahur karena dalam itu ada keberkahannya dan diakhirkan seperti kita sarapan gitu nih Pak Zubaid ya, sahur itu jadinya nanti ini untuk tabungan tenaga kita. Betul. Yang kedua, pilihlah makanan yang tinggi seratnya. Apa tinggi seratnya itu? Seperti protein ya, termasuk ikan, telur, serta buah-buahan.
Kemudian hindari makanan yang tinggi gulanya. Kenapa? Dengan tinggi gulanya itu akan nanti menjadi energi itu cepat habis. Oh gitu ya Pak Betul, Zubat seperti ya. itu. Ketika kita mendengarkan dari seorang dokter yang mengatakan seperti Ini itu. Ustadz Zubat mendadak jadi dokter ya. Ya bukan juga. Kita apa secara ya? ilmu dan seterusnya betul. ya kita juga kaitkan adopsi ya. dari beliau ahli-ahlinya. Ya, gitu, ya ahli betul dan sekali ahli. Ustaz. Betul. Kemudian konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, gandum dan sebagainya. Kemudian juga minum air yang cukup saat sahur berbuka, jangan berlebihan juga jangan kurang. Karena apa? Itu berarti kita ketika kita setiap hari aja harus 8 gelas. Ukurannya apa? 2 gelas saat berbuka puasa. Takarannya tetap ini Pak Zubat. Iya, 4 gelas antara berbuka dan sahur, kemudian 2 gelas saat sahur. Nah ini himbauan atau mungkin anjuran dari kita. Kalau setelah tarawih itu biasanya kan banyak takjil, banyak ini juga tidak boleh berlebihan ya Pak Zubat ya. Tidak boleh berlebihan. Kadang ketika kita buka itu kan melihat semuanya ingin mau mata dimakan ini semuanya semua. nafsunya itu semuanya enak. Ternyata minum seglek aja sudah luar biasa ya. Hanya sebaik-baiknya kita itu juga menjaga kesehatan. Karena apa? Puasa itu juga termasuk dalam tip menjaga kesehatan. Karena memang dengan puasa memang kita juga dianjurkan latihan ada puasa Senin Kemis ya Pak, Ayaumul Bid gitu ya. Jadi sebetulnya di hari-hari biasa pun kita sudah disuruh latihan ya. Kemudian Rasulullah pun sudah mencontohkan kepada kita bahwa beliau juga selalu berpuasa Senin Kemis. Makanya ketika Ramadan ini istilahnya tidak terkaget atau bagaimana gitu ya. Cuman kalau puasa hari pertama Pak Zubat gimana? Masih lemes-lemes atau seperti apa? Ya pertamanya kita manusiawi aja ya. Ibaratnya harus penyesuaian diri. Biasanya itu kita pagi sudah makan ya kan, terus pagi ternyata kita nggak makan, aktivitasnya tetap ya mudah-mudahan kita aktivitasnya dikurangi lah, tidak sampai misalkan kita pulang masuk jam berapa biasanya jam 6 ya, jam 6.40, mudah-mudahan nanti pulangnya ketika Ramadan ini habis sahur itu fenomena juga ngantuk gitu nih. Iya nanti ngantuk akhirnya, cuman memang kalau dia buat tidur itu juga bagus, artinya apa? Dalam konteks yang sewajarnya, jangan berlebihan. Tidurnya saya ibadah, tidur juga ibadah toh. Itu macam menjadi seharian misalkan ya, karena ada dalil yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Betul, gitu loh. Jadinya sudah saya tidur saja, padahal di dalam itu ada kita harus melaksanakan kewajiban sholat duhur, sholat asar. Kadang di situ terlewat Pak Zubat. Ini juga fenomena ini apakah ini juga sebagian dari tips untuk menahan lapar dan haus sebetulnya Pak Zubat? Kalau dilihat-lihat, kita lihat kacamata kita setiap hari, memang orang yang tertidur ketika pagi hari itu bukan karena ingin tidur, mungkin karena malamnya kita aktivitas ibadah, manajemen waktunya saja sebenarnya. Dalam letakkan. Tapi kegiatan itu kita setiap harinya itu tidak seperti itu, tidak kita tidur siangnya, insya Allah juga nggak masalah seperti biasa. Baik Pak Zubat, terima kasih. Banyak hal ternyata yang bisa kita ketahui pemirsa di rumah untuk menjaga tubuh kita tetap bugar di hari puasa ya. Karena memang kita harus punya tips-tips, karena memang ini 30 hari Pak Zubat ya. Tidak mudah karena nanti kita harus goalnya itu kita harus menang dalam itu ya. Jadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zubat tadi. Jadi makanan yang kita makan itu harus seimbang ya, bergizi. Kemudian sedikit berolahraga ya. Kemudian ada istirahat yang cukup ya, dan seterusnya. Ini beberapa tips yang disampaikan oleh Bapak Zubat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada pesan terakhir Pak Zubat untuk pemirsa di rumah? Pesan kita untuk di bulan suci ini adalah selain kita menjaga kesehatan, marilah kita tingkatkan amal kita. Selain kita menahan
haus dan lapar. Biar tidak ada dapat haus dan lapar saja Pak Zubat. Betul, seperti itu. Ya, itu Pak Zubat. Ya, mungkin bisa menyapa dengan salam. Baik, terima kasih Pak Mabrisa, saya kirim. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zubat. Pemirsa di rumah, demikian tadi bincang seru kita seputar tips menahan lapar dan haus di bulan Ramadan ini. Saya Lulu Anwariah mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast Kesungsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesungsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.